Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi bersama kakak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi Al-Quran dan hadis, yaitu tentang surah Ad-Duha. Masa pandemi COVID-19, kita harus menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Selanjutnya, kita akan memasuki pelajaran. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kakak akan menjelaskan materi Al-Quran dan hadis, yaitu surah Ad-Duha. Kakak akan menjelaskan tentang surah Ad-Duha. Nah, materinya apa saja? Yang pertama yaitu pengertian surah Ad-Duha. Yang kedua, cara melafalkan surah Ad-Duha. Dan yang ketiga yaitu memahami kandungan surah Ad-Duha. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video dan simak baik-baik ya adik-adik. A. Pengertian surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi Muhammad supaya mensyukuri segala nikmat. B. Cara melafalkan surah Ad-Duha. Perhatikan ya adik-adik dan simak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Arti surah Ad-Duha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapati dirimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. C. Isi kandungan surat Ad-Duha. 1. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. 2. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Nabi Muhammad SAW dan dakwah Islamnya. 3. Larangan menghardik anak yatim dan peminta-minta. 4. Perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Jadi jika kurang jelas dan kurang dimengerti, silahkan adik-adik komen di kolom komentar kakak ya. Demikianlah materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Dan kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan saksikan video-video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.